I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Prayogi dari SMA Negeri 1 Lubakam. Di sini saya akan mengerjakan proyek Pelajar Pancasila yang bertemakan kewirausahaan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya dari kelompok 2. Hai, nama saya Fitra Mariani dan nama saya Nurhain Banjalan. Di sini kami akan menyampaikan tujuan kami. Di video ini kami mewawancarai salah satu pemilik bubble parfum. Daripada penasaran, yuk kita lihat tempatnya langsung. Oke, semuanya di sini kami udah sama Pak Jimmy di sini. Halo. Nah, di sini wawancaranya kami akan langsung mulai saja. Izin bertanya Pak, Siap. mulai dari kapan mulai usaha ini? Kalau untuk mulai bubble parfum ini dimulai di tahun 2018. 2018 di bulan Agustus. Tepatnya tanggal 8. 8 Agustus 2018 ya. Oh, tadi. Kenapa nama usahanya Baba? Baba itu kalau kita ambil dari banyak arti ya. Yang pertama, Baba itu melambangkan tertua atau yang dituakan. Baba biasanya orang-orang luar sana ya, seperti daerah Arab atau daerah sekitarnya itu memanggil panggilan untuk orang tuanya itu Baba. Jadi kenapa kita ambil nama Baba ini? Konsep pertamanya adalah nama panggilan tertua, lalu kita kembangkan lagi hingga dapat nama panjangnya Baba. Babanya itu, banya itu bawa barokah. Ya, konsep yang kita tebar ke seluruh Indonesia itu Baba itu bawa barokah. Bawa barokah. Lanjut, motivasi awal Bapak memilih untuk menjalankan usaha ini apa? Kenapa lalu Bapak memutuskan untuk menjual parfum ini? Wah, mantap nih. Yang pertama, sebelumnya storytellingnya itu saya juga pernah bekerja lama, 15 tahun bekerja. Ya, sampai saya berpikir saya ini bisa memarketingkan perusahaan lain gitu kan. Perusahaan-perusahaan yang notabene bukan punya saya. Lalu saya berpikir lebih dalam lagi, kenapa saya nggak memarketingkan usaha sendiri gitu kan, usaha sendiri. Dicoba di awal, mulai jualan sendiri, jumpain teman-teman terdekat, keluarga, tetangga, hingga akhirnya ada yang berminat untuk menjadi salah satu relasi bisnis saya, seperti jadi reseller, jadi lama-lama mereka juga naik jadi distributor kan, seperti itu, hingga akhirnya Baba Parfum ini membentuk sebuah struktur sampai dengan sekarang. Kalau dipikir-pikir, merintisnya itu ya sekitar 6 bulan lah, 6 bulan merintis sampai akhirnya sudah membentuk satu struktur yang bagus ya, struktur yang bagus, hingga sekarang menuju ke 5 tahunnya Baba Parfum. Biasa. Ngomong soal reseller, udah yang Bapak tahu tentang reseller Baba Parfum ini udah berapa sih dan di mana aja udah di Indonesia ini? Ya, kalau untuk global member ya, global member Baba Parfum di tahun 2023 awal update terbaru itu sekitar 40.000 manusia, 40.000 member. Wah. Kita tersebar di beberapa titik kota terbesar seperti Medan,
pusatnya itu ada di Lubuk Pakam, lalu ada Pekanbaru, Batam, lalu ada Bandung. Bandung itu mencakup daerah Jawa Barat yang terbagi atas 3 tempat. Ada Bandung 1, Bandung 2, juga Sukabumi. Lalu masuk lagi ke daerah Yogyakarta. Sebelum mungkin pas di pertengahan jalan, pernah nggak Bapak berpikir bakal gagal di usaha ini? Kalau gagal, saya bukan tipe manusia yang pesimis ya, adik-adik ya. Kalau orang pesimis itu, dia melihat satu peluang menjadi masalah. Misalnya nih contoh, ayo jualan yuk, aduh aku nggak bisa ngomong, aku nggak tahu cara jualan, itu namanya orang pesimis. Sementara orang yang optimis itu melihat masalah menjadi peluang. Salah satu contohnya, ketika masalah terjadi sama hidup kita, mama malas nyuci, ya kan gitu kan, malas nyuci. Siapa yang mengambil kesempatan dari malasnya menyuci itu? Ada laundry. Laundry tercipta karena rasa malasnya manusia. Begitu juga dengan hujan nih, sering panas segala macam, malas keluar beli makan kan gitu kan. Siapa yang mengambil kesempatan dari rasa malasnya manusia? Grab mengambil kesempatan itu. Mereka memberikan jasa, mau makan apa, mau kemana, biar kami yang belikan, biar kami yang antarin. Itu namanya orang yang optimis. Nah, begitulah Baba Parfum ini dibentuk. Kita punya dasar yang luar biasa, namanya proses tidak pernah mendustai hasil. Orang-orang yang melangkah, orang-orang yang mau mencoba, insya Allah dia dapat hasilnya, kan gitu. Pasti dia dapat hasil. Salah satu contohnya, goalsnya adik-adik dari rumah, dari kemarin, punya tujuan kemari. Kalau adik-adik cuma berpikir dan nggak menjalankannya, nggak mungkin sampai sini, nggak mungkin ketemu kita gitu kan. Itu namanya proses tidak mendustai hasil gitu. Ada suka dukanya nggak sih Pak dalam jalan itu guys? Suka dukanya ya, kalau dibilang di awal mula mungkin kita ngerasain capek, lelah, ada bahasa seperti merintis itu berdarah-darah. Kita kadang disepelekan gitu kan, kadang kita ketemu sama orang lain nggak percaya sama kita. Tapi ketika sukses itu mendekati kita akan lupa bagaimana rasanya capek. Karena tergantikan dengan hasil gitu. Tergantikan dengan hasil yang sedang kita cari saat ini. Kalau ditanya capeknya di mana, kita lupa. Karena saking banyaknya ya hasil yang kita terima setelah masa merintis tadi. Kalau suka duka, lewati aja gitu. Balik lagi ke proses tidak mendustai hasil. Dalam proses pasti ada rasa lelah, pasti ada rasa capek, tapi di hasil kita akan melupakan itu semuanya. Gitu. Kalau maaf sebelumnya, modal awal dari Baba Parfum ini apa dan seberapa? Modal awal ya, kalau untuk modal awal tergantung daya belanja berarti. Awal mulanya kita itu cuma punya ruangan seperti ruangan kantor saya ini. Di sini semuanya tempat pembuatan, tempat bibit, tempat campurannya segala macam tuh hanya ada di tempat yang luasnya segini. Nah, dengan modal belanja kemarin itu masih di angka 200 juta. Dan berjalan dengan sekarang, ya adik-adik lihat sendiri, kita punya produksi, kita punya kantor, kita punya member sampai 40.000, kita punya perjalanan dalam 1 bulan itu 4 kali keluar kota, sekeliling Indonesia, dan 2 bulan sekali liburan luar negeri. Artinya aset itu sudah semakin besar. Kalau diceritakan tentang modal awalnya itu hanya di angka 200 jutaan. 200 juta kita sudah mulai dan berkembang sampai dengan sekarang gitu. Maaf ya Pak, kalau ini tapi pernah rugi seberapa banyak dan kenapa bisa? Kalau rugi kita anggapnya biaya promosi ya. Di awal-awal mulai itu pasti ada. Salah satu contohnya, kita nggak tahu mau jualnya kemana nih. Kita minta tolong sama teman, tolong dong bantuin jualkan produk aku, kan gitu kan. Barangnya laku, untungnya ada, tapi uangnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Mungkin yang membuat kita rugi adalah kita bertemu dengan relasi bisnis yang dia tidak amanah. Tapi itu jadi pelajaran, kedepannya sudah tidak ada lagi namanya kerugian. Kalaupun ada kerugian itu akan dimasukin ke biaya promosi gitu. Pernah mikir untuk produksi produk lain nggak selain parfum? Insya Allah dalam beberapa tahun ke depan
Baba Parfum ini akan berekspansi ke bisnis yang baru, seperti ada yang sedang marak sekarang ini, ada skincare, ada pencuci wajah untuk pria, itu sudah kita jalankan, dan salah satunya juga brand Baba ini sudah mulai main ke ranah barbershop, aksesoris, t-shirt dan segala macamnya. Ya kemungkinan besar pasti ada, gitu, pasti ada. Rencana untuk kedepannya. Pasti ada. Ya. Ini parfum Baba ini emang dominan untuk pria ya atau? Kalau dibilang Baba Parfum ini ada 3 genre, wanita, pria, sama unisex. Unisex ini bisa dipakai pria dan wanita. Ya, dia jadi kenapa yang menonjol itu ke laki-lakinya misalnya kan? Karena ada beberapa aroma top seller kita itu yang memang kita khususkan buat laki-laki. Tapi kalau untuk globalnya, untuk semuanya itu ada 3 varian. Laki-laki, perempuan, dan bisa untuk laki-laki dan perempuan, seperti itu. Varian yang paling banyak digemari atau paling banyak dikeluarkan gitu apa? Untuk saat ini sama seperti dunia, di Baba Parfum juga sama. Yang nomor 1 itu tetap di aromanya Baccarat Rouge. Baccarat Rouge itu tetap. Dia bisa menghabiskan sampai 300 kg bibit dalam waktu 1 bulannya. Berarti dia sangat luar biasa peminatnya. Itu yang paling terbaik lah ya. Karena dia dunia itu juga udah nomor 1 sih, nomor 1. Ini kan Bapak udah lama menjalani produksi parfum ini. Pernah nggak sih dapat kayak semacam hujatan atau masukan yang kritik yang nggak bagus gitu? Kalau hujatannya gini ya, orang yang tidak suka dengan keberhasilan orang lain, mau sesukses apapun dia akan tetap tidak suka. Tapi kalau orang yang benar-benar sukses, dia akan punya aura yang positif untuk orang lain yang sedang merintis. Saya pastinya semua orang pasti punya netizen, semua orang pasti punya yang pro, itu pasti terjadi. Dan kalau untuk Baba Parfum sendiri, kalau kita bilang netizen kan jelas kita punya kompetitor, kita punya orang yang mungkin tidak kita bantu, mereka akan menyimpan rasa yang tidak senang sama kita. Tapi lebih banyaknya sih yang pro, yang mendukung dan suka. Dan itu yang menjadi pedoman kita. Baba Parfum ini ternyata banyak disukai. Gitu. Bagus. Pertanyaan udah selesai sampai di sini. Untuk kedepannya insya Allah kami akan ya lebih baik lagi. Siap. Jadi saya senang sekali ada kunjungan seperti ini ya, karena salah satu contohnya saya pernah ajarkan sedikit sama anak saya. Sekolah itu menurut saya yang penting komunikasi dan habiskan waktumu untuk banyak membuat memori kepada teman-temanmu, karena setelah nanti ketika adik-adik tamat sekolah, adik-adik akan mencari uang dengan cara menjualnya kepada orang yang kalian kenal. Kalau kalian idealis, kalian hanya berpikir hanya berkenalan dengan teman di satu sekolah kalian punya sosial media dan kalian hanya berteman sama orang-orang yang menurut kalian tuh ganteng atau cantik aja, yang jelek nggak mau ditemenin, kedepannya kalian akan susah. Jadi nasihat saya sih buat adik-adik semua ya, mau sukses dalam berkarir, mau itu bisnis, mau itu kerja, keluarlah dari sifat idealis. Terima semua pertemanan, sapa semua pertemanan, mau itu secara langsung atau sosial media, karena itu adalah aset kalian nanti ketika sudah selesai sekolah. Gitu. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Jimmy udah mau bantu kami untuk tugas ini. Iya, terima banyak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sukses terus adik-adik ya. Oke. Baba Parfum.